그저 폭주한 환운인처럼 기운만 빨아들일 뿐이지요. Hello geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul season yang kedua, episode ke-9. Langsung aja kita cus. Episode ke-9 dimulai dari Buyeon yang memberitahu siapa jati dirinya, yaitu seorang pemindah jiwa yang memiliki bercak biru di matanya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba pangeran datang dan membuat Jang-uk harus melindungi identitas dari Buyeon. Jang-uk pun meminta Buyeon untuk memberikan jarak saat berada di dekat orang-orang agar bercak biru di matanya tidak terlihat. Hingga hanya dirinya saja yang boleh dekat dengan Buyeon. Wonjin yang khawatir tentang kondisi anaknya, yaitu Buyeon, bertemu dengan Guru Lee. Di sini Guru Lee yakin bahwa Buyeon pasti selamat karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Buyeon, Jang-uk dan juga pangeran menemukan sebuah batu es. Tetapi ternyata batu es ini berlawanan dengan batu es milik dari Jang-uk. Di mana batu es ini menghisap energi, bukan memberikan energi. Buyeon yang penasaran kenapa Jang-uk dan pangeran bisa menyelamatkannya, dapat fakta bahwa ternyata pangeran dan Jang-uk selama ini bekerja sama. Jadi Jang-uk tidak benar-benar pergi ke kota pertahanan itu. Itu semua hanya dilakukan untuk memancing Jinmu. Mereka akan menangkap semua pemindah jiwa dalam satu tempat. Tapi kocaknya gengs, pangeran ini marah kepada Jinmu karena kura-kuranya dibuang sehingga menganggap Jinmu itu adalah musuh dalam selimut tetangga. Mereka pun bekerja sama dengan Pak Jin agar rencananya bisa berjalan lancar. Serta semua penyihir Songrim dikerahkan untuk dapat menjebak Jinmu. Karena Jinmu yakin rencananya akan berhasil, dia memajukan jadwal pertemuan para pemindah jiwa di mana di malam hari ini akan diadakan pertemuan, tapi terdapat masalah karena Buyeon sedang terperangkap di penjara Chonbugwan. Pangeran saat ini tidak bisa membantu Buyeon karena kalau ia ketahuan membantu, maka ia tidak akan dipercayai lagi oleh Jinmu. Tapi kalau tidak diselamatkan, Buyeon bisa tewas di sana. Tapi tiba-tiba giok Jang-uk menyala dan kura-kura pangeran sudah ada di tempat itu yang seharusnya berada di tempat Buyeon. Ternyata pintu Guido tiba-tiba terbuka, seolah sengaja membuka pintu untuk menyelamatkan Buyeon. Sekarang kita panggil saja Buyeon yang sekarang ini adalah Naksu ya gengs. Karena di sini bakal diperlihatkan dua jiwa yang berbeda. Oke, kita kembali lagi. Naksu pun berpendapat bahwa Buyeon sengaja membuka pintu tersebut untuk memanggil Jang-uk agar bisa menyelamatkan tubuhnya. Kemudian Guru Lee bercerita bahwa Jin Buyeon yang selama ini dikenal sebagai anak Wonjin kemungkinan adalah jiwa dari Jin Soran. Karena batu es tersebut digunakan untuk membuat jiwa Jin Soran tidak mati dan saat Buyeon lahir, ia diselamatkan menggunakan kekuatan batu es. Sehingga dirinya terlahir sebagai wanita tunanetra dengan kekuatan yang luar biasa. Persis dengan Jin Soran. Wonjin pun terlihat panik mendengar kenyataan tersebut. Lalu pangeran yang hendak pamit untuk pergi melawan Jinmu bercerita bahwa ternyata selama ini ia menyukai dan ingin memiliki Naksu. Tapi Naksu terus bersama dengan Jang-uk. Ia pun merasa cemburu. Seoyul yang bertemu dengan anak buah Soji mendapatkan fakta bahwa selama ini Naksu diberikan obat lonceng yang mengakibatkan ia hilang kendali, sama seperti Ratu yang selalu diberikan obat lonceng untuk mengendalikan tubuh seorang pemindah jiwa. Kemudian akhirnya Jang-uk tahu bahwa jiwa yang di dalam tubuh Buyeon adalah Naksu. Jang-uk pun bertemu dengan Buyeon empat mata. Jang-uk bertanya apakah ia harus pergi untuk melawan Jinmu
atau tetap bersama Buyon dan tidak melakukan apa-apa. Naksu pun menjawab untuk Jang-uk sebaiknya pergi menyelamatkan banyak orang, bukan hanya untuk Naksu seorang. Pertemuan anggota pemindahan jiwa pun dimulai, dan pangeran pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Jang-uk dan para penyihir Songrim pun langsung melakukan penyerangan. Mereka terlihat unggul dalam penyerangan ini. Jang-uk pun langsung menuju ruang rahasia milik Jinmu dan membuat sebuah tabir. Saat Jinmu sadar, tempat tersebut ternyata sudah kosong, hanya ada dia dan juga Jang-uk. Diperlihatkan Jang-uk yang telah membasmi para pemindah jiwa. Jinmu pun kabur dan ia tiba-tiba berteleportasi ke depan penjara Guido. Karena ketamakannya, ia yang melihat batu es langsung memasuki Guido. Ia pun menemukan batu es yang menyerap energi. Tapi ia malah terlihat senang karena telah mendapatkan batu es. Di sana ia bertemu dengan Buyon dan Buyon menawarkan untuk membantu Jinmu memasukkan batu es tersebut ke dalam tubuhnya. Karena Jinmu masih berpikir ini merupakan batu es yang memiliki kekuatan besar, ia dengan senang hati untuk menerima batu es tersebut. Tapi tiba-tiba semua energinya terserap, sehingga ia akan mati seperti ranting pohon yang kering. Buyon yang pasrah bahwa dirinya akan menghilang tiba-tiba mendapatkan perisai Jinyowon kembali. Seiring perpisahan dirinya dengan kura-kura milik pangeran. Dan diperlihatkan bahwa kura-kura itu merupakan perwujudan dari roh baik. Kemudian diperlihatkan Jang-uk yang kembali diganggu oleh roh-roh jahat karena tidak ada Buyon di sisinya. Buyon memutuskan untuk keluar dari Guido untuk memberikan perisai Jinyowon ke Puan Jin. Naksu yang telah memberikan perisai, ia akhirnya bertemu dengan Seoyul dan diberitahukan tentang obat lonceng. Ia merasa sedih dan sekaligus lega bahwa bukan dirinya yang membunuh Jang-uk, tapi karena dirinya sedang dikendalikan. Jang-uk yang akan pergi ke kota utara pun mendapatkan fakta dari Seoyul. Diperlihatkan sebenarnya saat berada di Guido, Jang-uk sudah tahu bahwa Buyon adalah Naksu. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan Naksu. Malam harinya diadakan pertemuan umum di mana Naksu menjadi sorotan. Dan karena kekuatan Naksu sudah kembali sepenuhnya, ia diminta untuk mengeluarkan batu es dari dalam tubuh Jang-uk. Di sini Songring tidak setuju karena bila batu es dikeluarkan, maka tubuh Jang-uk akan mati. Tapi para anggota pertemuan tetap setuju untuk mengeluarkan batu es dari tubuh Jang-uk. Naksu pun akhirnya terpaksa mengikuti keputusan tersebut. Ratu yang merasa putus asa karena Jinmu menghilang mencoba mencarinya di dalam Guido bersama paman dari Seoyul. Akhirnya Jang-uk pun datang ke pertemuan umum. Ia diberitahukan bahwa batu es di dalam tubuhnya akan dikeluarkan oleh Naksu, tapi Naksu meminta waktu untuk menunggu Jang-uk menyelesaikan tugasnya, yaitu memburu para pemindah jiwa karena masih ada satu pemindah jiwa yang lolos, yaitu dirinya sendiri. Naksu pun meminta Jang-uk untuk pergi memburunya. Akhirnya Jang-uk dan Naksu pun bertemu di Dahyanggok. Paman Seoyul yang menemukan Jinmu yang sudah menjadi batu memaksanya untuk memberikan dupa pemindahan jiwa yang terakhir. Sama seperti ratu yang memaksa dirinya. Tiba-tiba Jinmu menusukkan tangannya ke dalam tubuh ratu, yang ternyata dupa pemindahan jiwa terakhir ada di dalam tubuh ratu. Jinmu pun memakai dupa tersebut untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Paman Seo. Dan episode ke-9 pun berakhir. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.